أنفسنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam untuk bisa hadir bersama-sama di dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang soleh dan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan atau sebelumnya kami minta maaf, hari ini seharusnya Ustadz Firmansyah tapi mendadak beliau ternyata berhalangan. Jadi kemungkinan nanti diundur hari Jumat. Jadi kita tukeran dengan Ustadz Firmansyah karena beliau hari ini ada tugas penyembelihan hewan kurban. Ya, nah hari ini insya Allah kita ajukan jadwal kuliah tafsir kita ya. Sebelumnya kita baca doa untuk iftitah majelis. Kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam bahaya, termasuk virus COVID-19. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini insyaallah kita akan kembali membahas tafsir ya, surah Yusuf ayat 11 sampai 20 insyaallah. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Ya. Oke. Ayat berikutnya adalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu, mereka berkata, maksudnya adalah para saudaranya Yusuf, ya abana, wahai bapak kami. Ya. Berbeda dengan Nabi Yusuf ketika memanggil Nabi Yakub bapaknya ya, ya abati. Nah, kalau di sini ya abana biasa saja. Malaka la ta'manna. Malaka, kenapa engkau la ta'manna, tidak percaya kepada kami ya, saudara-saudara Yusuf. Ala Yusufa, atas Yusuf, terhadap Yusuf, di mana Yusuf akan dibawa mereka untuk bermain-main ya. Wa inna lahu lanasihun, dan sesungguhnya kami kepada Yusuf itu adalah nasihun. Nasihun itu orang-orang yang menginginkan kebaikan. Ya, ini satu akar kata dengan nasihat, dari kata nasoha ya. Karena nasihat itu secara bahasa adalah menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati gitu. Jadi ketika kita menasehati ya jangan kemudian mencemarkan nama baiknya
ya. Kalau bisa menasehati itu empat mata, ya. Jangan di hadapan orang banyak. Pada intinya adalah kita menginginkan kebaikan, perubahan menjadi lebih baik kepada orang yang kita nasihati. Nah, ini setelah para saudaranya Yusuf ini membujuk dan membujuk, merayu Nabi Yakub agar memberikan atau menyerahkan Nabi Yusuf bermain bersama mereka, pergi ke tempat yang jauh, ya. Dan bapaknya ini, Nabi Yakub ini, berat untuk memberikan izin pada mereka. Akhirnya mereka mengatakan, wahai bapakku, kenapa sih Bapak tidak percaya kepada kami semuanya ini? Kami adalah saudara-saudaranya Yusuf. Kami adalah kakak-kakaknya Yusuf. Ya, walaupun kami beda ibu, tetapi kami satu ayah. Kami sangat menginginkan kebaikan kepada Yusuf. Nah, ini kedustaan, ya. Demi kedustaan mereka lakukan demi untuk melancarkan atau melakukan niat buruknya, ya, demi untuk merealisasikan niat buruknya mereka ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa saudara-saudara Yusuf kenapa melakukan itu, padahal mereka itu menginginkan keburukan, tetapi tampakkan dengan, mohon maaf, audio yang masih nyala harap dimatikan dulu, ya. Baik. Jadi kenapa saudara-saudara Yusuf ini melakukan itu? Secara zahir menampakkan kebaikan, ya, kepedulian kepada Nabi Yusuf, tetapi di dalam hatinya ternyata mereka menyimpan perbuatan buruk. Ya, itu tidak lain adalah karena kedengkian. Maka di antara pokok kemaksiatan, pokok yang menyebabkan orang berbuat dosa di antaranya adalah kedengkian. Ya, sebagaimana disebutkan para ulama bahwa di antara pokok atau akar terjadinya dosa-dosa di muka bumi ini di antaranya adalah kedengkian. Saudaranya Habil, yaitu Qabil. Kenapa membunuh Habil? Di antaranya adalah karena kedengkian, karena dia iri, karena Habil dijodohkan dengan saudarinya yang cantik sedangkan Qabil tidak, sehingga terjadi pembunuhan. Nah, ini pun terjadi pada saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kedengkian inilah semua cara dilakukan. Ya, secara zahir menampakkan bahwa dia sangat penyayang kepada Yusuf, menginginkan kebaikan kepada Yusuf, tetapi ternyata di dalam hatinya ada kedengkian, dipenuhi dengan kedengkian. Kemudian Al-Imam Al-Qushairi mengatakan, berpendapat bahwa orang yang dengki, orang yang hasud, orang yang iri kepada kita, dan setiap orang yang memiliki nikmat pasti ada yang dengki kepada orang tersebut. Setiap orang yang mendapatkan nikmat adalah mahsud. Ya, orang semua yang memiliki nikmat. Ya, setiap dari kita pasti mendapatkan nikmat. Apakah itu nikmat harta, apakah nikmat ilmu, atau nikmat jabatan, nikmat apapun, itu mahsud, pasti ada yang dengki kepada kita, ya. Baik sedikit atau banyak, levelnya kecil atau besar, pasti ada. Maka kita harus berhati-hati. Al-Imam Al-Qushairi mengatakan perkataan orang yang hasud, ya, kalau kita sudah menangkap nih ada ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa mungkin teman kita, ya, atau tangga kita itu iri dan hasud kepada kita, terlihat dari cara bicaranya, cara bersikapnya, maka jangan mudah untuk mendengar perkataannya. Jangan mudah untuk percaya. Janjinya pun tidak perlu dipercaya, gitu ya. Jangan dipercaya. Kalau sudah benar-benar nyata, oh ini orang hasud, jangan mudah percaya. Kemudian Syekh Muha Al-Anzi mengatakan, tidaklah seseorang menyembunyikan keburukan kecuali Allah akan menampakkan dari kekacauan tindakannya, ya. Jadi orang yang hasud ini tidak akan pernah sukses. Orang yang hasud ini, ya, tidak akan pernah mendapatkan keinginannya. Pasti nanti akan terbuka niat buruknya, ya.
al-hasudu la yasud ya. Kalau tidak salah sebuah hadis mengatakan al-hasudu la yasud, atau sebuah perkataan ya, bahwa orang yang hasud la yasud, tidak akan pernah memimpin. Ya, orang yang hasud itu tidak akan pernah memimpin, menjadi pemimpin, atau dia menjadi pemuka, tidak akan pernah bisa. Orang yang cerdas tapi dia hasud, iri dan lain sebagainya, tidak akan menjadi orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin gitu. Dia akan selalu kacau dalam tindakannya, dalam ucapannya, dan juga raut mukanya pun berbeda. Gitu. Itu orang yang hasud atau orang yang iri. Seperti itu. Makanya perbuatan iri ini tidak ada manfaatnya, ya. Orang yang iri ini kan sama saja menolak takdir Allah, menuduh Allah tidak adil, ya. Wah, karena apa? Karena dia tidak menerima dengan ketentuan Allah, ya. Karena Allah ketika membagi-bagi rizki, membagi-bagi jabatan atau kedudukan, membagi-bagi kecerdasan, ya, rizki Allah bagi-bagi, rahmat Allah bagi-bagi, itu terserah Allah. Hak prerogatif Allah. Kita sebagai makhluk hanya bisa sami'na, hanya bisa menerima ya terhadap apa yang Allah bagikan kepada kita. Kita dikasih sedikit ya sudah terima. Ya, kita dikasih banyak, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah melihat bagaimana sikap kita terhadap ketentuan dan keputusan Allah yang telah ditetapkannya, seperti itu. Ya. Nah, ini. Jadi al-hasud itu juga bahwa orang yang hasud ini akan al-hasadut yakulu al-hasanat. Ya, jadi perbuatan iri dengki ini juga akan membakar atau memakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Ya, kama ta'kulun nar al-hataba, sebagaimana api itu akan membakar kayu bakar. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan sampai semuanya menjadi debu, semuanya menjadi abu, sehingga tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka jauhkanlah sifat iri sejauh-jauhnya gitu. Maka yang lebih baik adalah kita berlatih untuk menerima terhadap semua yang sudah Allah bagikan kepada kita semuanya. Dan ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, maka kita bersifat berbesar hati dan kita tidak iri kepada orang tersebut. Gitu. Selanjutnya, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Arsilhu, ya, kirimkanlah, dari kata arsala yursilu, kirimkanlah dia wahai ayah. Ya, artinya biarkanlah dia bersama kami wahai ayah. Ghadan, ya, besok pagi, ya, yarta' wa yal'ab, agar dia yarta', bersenang-senang, ya. Jadi alasan saudara-saudara Yusuf membawa Yusuf pergi jauh itu untuk bermain-main, untuk bersenang-senang, ya. Untuk kalau zaman dahulu itu permainannya itu latihan memanah atau balapan kuda atau latihan-latihan yang lainnya, ya. Dan kami pasti akan menjaganya, wa inna lahu lahafizun, dan kami pasti akan menjaga Yusuf itu. Yusuf itu masih kecil, Yusuf itu apa namanya? Yusuf itu masih kecil, ya, sedangkan saudara-saudara yang sudah besar. Kami akan menjaganya. Ini Imam Abu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Yakub itu selalu menjaga Yusuf alaihissalam. Sebagai seorang ayah, dia menjaga anaknya, apalagi ketika itu masih kecil, ya, selalu bersama Yusuf, tidak mau lepas dari Yusuf. Dan karena kecintaan dari Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, makanya ketika itu saudara-saudara Yusuf ini ingin melepaskan Yusuf dari ayahnya. Ibnu Atiyah menjelaskan bahwa permainan itu adalah yang diperbolehkan, ya. Artinya permainan ini di dalam Islam dan di dalam syariat-syariat Nabi sebelumnya itu diperbolehkan. Ya, bermain itu silahkan, bercanda itu sih silahkan, karena di sini
Al-Quran tidak mengingkari perbuatan tersebut. Ya, artinya kita mau refreshing, tamasya itu boleh, silakan, diperbolehkan, asalkan masih di dalam koridor-koridor syariat yang diperbolehkan, ya, ke tempat-tempat yang diperbolehkan gitu. Nah, permainan yang dilakukan itu apa? Di dalam tafsir disebutkan adalah bermain kuda. Ya, jadi balapan kuda, kemudian melempar tombak atau memanah. Itu permainan-permainan yang mereka lakukan gitu. Karena memang di daerahnya Nabi Yakub ini daerah yang ketika itu banyak orang yang bermain permainan tersebut. Imam Ibnu Ashur, Syekh Ibnu Ashur mengatakan permainan itu diperbolehkan dalam semua syariat asal tidak menjadi kebiasaan. Silakan kita bermain, menonton TV sumpama, atau kita bermain catur atau bermain apalah di dalam kebiasaan kita, namun jangan sampai menjadi kebiasaan, sampai nyandu gitu. Ini menurut Imam Ibnu Ashur tidak boleh kalau sampai permainan tersebut menjadi candu, sehingga apa? Ya, kita lebih mendahulukan permainan dari kewajiban-kewajiban kita gitu. Sehingga kita menjadi fanatik, ya, seperti sekarang kan orang dengan bola sampai saking nyandunya, sampai malam-malam dia mau bergadang, ya. Tapi ketika mau bergadang buat sholat nggak bisa, untuk i'tikaf nggak bisa. Tetapi kalau bergadang untuk main nonton bola, oh semangat dia. Itu. Nah, ini perlu diperbaiki kalau kita seperti itu. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwa kejujuran seorang mukmin, yaitu Nabi Yakub, ya, jadi polosnya Nabi Yakub ini menyerahkan anaknya ini, ya, ini mendorongnya untuk mempercayai orang lain untuk bersumpah. Jadi orang baik itu terkadang itu ya polos, ya, dia itu mudah percaya. Ketika itu karena saudaranya Yusuf itu bersumpah, menguatkan berbagai macam alasan dibawa, sehingga apa? Menjadikan Nabi Yakub yang ketika itu ya polos, ya, beriman gitu, ya, tidak punya terfikirkan pikiran buruk, akhirnya mempercayai anak-anaknya atau saudara-saudara Yusuf ini. Akhirnya apa? Dibawalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ini. Ayat selanjutnya, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Nabi Yakub berkata, sesungguhnya, ya, la yahzununi, sangat membuat aku sedih, an tadhhabu, bahwa kalian membawa pergi Yusuf, ya, sangat. Jadi memang dari dalam hatinya Nabi Yakub sendiri itu sangat sulit sekali berpisah dengan Nabi Yusuf, walaupun beberapa saat saja. Makanya selalu di rumah dijaga oleh Nabi Yakub alaihi salam. Apalagi ini harus pergi jauh. Ini hati saya nggak bisa menerima yang seperti itu. Gitu. Nah, ini alasan Nabi Yakub yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, wa akhafu ayyakulahu dzib wa antum anhu ghafilun. Dan aku takut seandainya Nabi Yakub itu, seandainya Yusuf ini nanti dimakan oleh serigala, az-dzibu, serigala. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa memang Nabi Yakub ini bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi Yusuf itu hendak diterkam oleh serigala, ya. Kemudian Nabi Yakub datang dan langsung menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga tidak jadi. Nah, sehingga inilah diungkapkan oleh Nabi Yakub alaihi salam kekhawatirannya tersebut. Ya. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Masih tetap saudara-saudara Yusuf ini beralasan lagi, wahai ayah, seandainya dimakan oleh serigala, sedangkan kami ini banyak jumlahnya, usbah, kami adalah para pemuda yang masih kuat-kuat nih, ya. Sedangkan serigala cuma satu aja. Nah, Yusuf akan kami jaga. Kalau ternyata Yusuf termakan serigala juga, inna idzal la khasirun. Kami orang-orang yang merugi, wong kami kuat kok. Kami ini masih muda, kok bisa kalah dengan satu serigala saja. Ini alasan mereka.
Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa saudara-saudara Yakub ini, saudara-saudara Yusuf ini menjadikan perkataan ayahnya sebagai alasan. Ya, perhatikan di situ nanti di ayat berikutnya alasan saudara-saudara Yakub bahwa alasan mereka mengatakan Yusuf tidak ada itu karena dimakan serigala. Nah ini mereka kenapa membuat alasan yang seperti itu padahal sebelumnya mereka belum terfikirkan bahwa nanti mereka akan beralasan seperti itu. Ya, belum terfikirkan termakan serigala atau bagaimana. Nah, gara-gara ayahnya atau Nabi Yakub mengatakan saya takut nanti dimakan serigala, itu menjadi alasan mereka untuk beralasan seperti itu. Nanti dimakan serigala bagaimana? Begitu. Nah, ini pelajarannya bagi kita ya, ketika kita berhadapan dengan lawan ya, mungkin adu argumen ya, mungkin kita sudah tahu argumen-argumen mereka yang kuat. Tapi lawan kita mungkin bodoh, ya, tidak banyak argumennya. Jangan kita sebutkan argumen-argumen itu sehingga menjadikan dia bisa berargumen, gitu. Nah, makanya biarkan dia berbicara sepengetahuan dia sehingga kita bisa menolak argumen-argumen yang dia miliki seperti itu. Imam As-Samarqandi menjelaskan bahwa Yakub mengatakan itu karena memang melihat ya. Imam Samarqandi ya di dalam tafsirnya Bahrul Ulum bahwa di dalam mimpinya Nabi Yakub melihat bahwa Nabi Yusuf itu hendak diserang oleh serigala. Kemudian diselamatkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ibnu Ashur mengatakan bahwa Yakub mengumumkan alasan kepergian Yusuf itu membuat sedih hatinya agar mereka tidak berulang-ulang ya. Karena seharusnya itu anak yang baik itu ketika melihat ayahnya itu menolak ya, sedih, harusnya itu kemudian mereka pun udah tidak akan melakukan itu karena membuat ayahnya sedih. Ya, anak yang baik harusnya tidak menjadikan ayahnya sedih. Makanya Nabi Yakub membuat alasan karena akan menjadikan sedihnya hati gitu. Kemudian Imam Ibnu Ashur juga mengatakan maksud dari kerugian di sini adalah ketiadaan manfaat ya yang diharapkan dari mereka. Karena mereka itu kan orang-orang muda, masih muda-muda ini saudara-saudara Yakub. Tetapi tidak bisa membalas, tidak bisa menjaga Nabi Yusuf. Ini makanya di sini disebutkan inna idzal khosirun. Maka kami sesungguhnya orang-orang yang merugi. Ya, apa gunanya kami nih? Anak-anak yang masih muda, masih kuat, masih sehat, kok nggak bisa menjaga Nabi Yusuf? Ya, kami juga jumlahnya banyak, ya. Maka kenapa kok tidak bisa menjaga Nabi Yusuf seperti itu? Ayat ke-15. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka ketika mereka pergi, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan mereka. Nah, maka ketika mereka pergi, wa ajma'u, kemudian mereka bersepakat. Ayo, mereka bersepakat ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, untuk menjadikan Nabi Yusuf ini dilemparkan ke dasar sumur ya. Ketika itu kemudian Nabi Yusuf ini diikat kemudian masukkan ke dalam dasar sumur. Dan ketika itu apa? Wa auhayna, kemudian dan kami wahyukan kepada Nabi Yusuf, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza. Sungguh Yusuf, kamu nanti akan menceritakan kisah ini ya kepada mereka, saudara-saudaramu. Nah, ini menunjukkan bahwa kamu akan selamat wahai Yusuf. Dimasukkan ke dalam sumur, kamu akan selamat dan kelak nanti kamu akan menceritakan tentang perbuatan saudara-saudaramu ini. Ya.
Ya, ketika ketika dikasih tahu seperti itu, tentu menjadi hiburan bagi Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf ini tidak akan meninggal. Karena ketika itu antara mati dan hidup Nabi Yusuf itu, ya, ditinggal di tengah gurun pasir, dimasukkan ke dalam sumur, ya, bisa jadi tenggelam, tapi ketika itu ada batu sehingga dia bisa berlindung ya di batu itu. Nah, kalau nggak ada yang menyelamatkan, dia nggak bisa makan berhari, udah meninggal. Ya, akan meninggal. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana lain, ketentuan lain. Nah, Allah ketika itu wahyukan. Makanya di sini para ulama mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu diangkat menjadi nabi ketika itu, ketika masih kecil. Ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumurnya, ya, diberikan wahyu dan dikasih hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu akan selamat wahai Yusuf, dan kamu nanti akan menceritakan tentang perbuatan saudara-saudaramu ini. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Saudara-saudaramu mengira wah udah Yusuf sudah selesai riwayatnya, sudah meninggal, sudah mati dan lain sebagainya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah mewahyukan kepada Yusuf saat dibuang ke sumur. Nah ini pendapat Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika itulah Nabi Yusuf alaihi salam diangkat menjadi nabi. Kapan? Ketika Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, ya, dengan diberikan wahyu oleh Allah bahwa dia akan selamat dan kelak akan dimuliakan. Nanti akan dibawa oleh para musafir pedagang, ya. Kemudian dijual, kemudian dibeli oleh Al-Aziz, Perdana Menteri Mesir, kemudian dimuliakan di sana. Ya. Kemudian diangkat menjadi bendaharawan negara Mesir, dimuliakan. Syekh As-Sa'di menyebutkan bahwa wahyu yang diberikan Allah ke Yusuf saat di sumur merupakan bentuk kelembutan Allah. Nah ini, dalam kondisi yang sangat genting, dalam kondisi yang sangat susah, menakutkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutannya. Ya, kita pun juga sama, ketika kita dalam kondisi ditimpa musibah, sedang sakit atau kecelakaan atau musibah apapun, ya, maka ingatlah dengan sifat kelembutan Allah. Allah pasti akan memberikan kelembutannya, ya. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas, alhamdulillah kita masih bisa beribadah, alhamdulillah kita masih bisa masih merasakan nikmat-nikmat Allah. Nah, disitulah kita kemudian bersyukur kepada Allah. Nah, dalam kondisi Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf merasakan kelembutan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, mewahyukan kepada Nabi Yusuf akan selamat. Ya, dia akan berkumpul lagi nanti kelak bersama keluarganya, bersama ayahnya, bersama saudaranya. Kemudian dia akan dimuliakan di negeri Mesir. Ketiga, Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah menjelaskan bahwa rahmat dan kelembutan Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya, artinya apa? Orang-orang yang berbuat baik pasti akan Allah tolong ketika dia dalam kondisi genting. Ya, makanya ada sebuah perkataan mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ya, ta'arraf, kenalanlah dengan Allah firraha, dalam kondisi lapang, dalam kondisi kita sehat, dalam kondisi kita kaya, dalam kondisi kita normal, damai, maka kenalanlah dengan Allah. Bagaimana cara kenalannya? Dengan mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalmu ketika kamu dalam kondisi genting, dalam kondisi susah, dalam kondisi sakit, gitu. Itu kaidah, itu sunatullah itu. Ya, orang-orang yang ketika dalam kondisi lapang mengenal Allah, suka berinfak, suka beribadah, nanti dalam kondisi genting Allah tolong. Gitu. Jangan mengenal Allah hanya ketika dalam kondisi genting, gitu itu. Ya. Sebagaimana Nabi Yunus juga dimasukkan ke dalam perut ikan paus yang besar itu, ya. Allah mengatakan laula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumiddin. Seandainya Nabi Yusuf dahulu bukan termasuk orang-orang yang rajin bertasbih, ya, maka tentu
dia akan berada di perut Yusuf, perut Hud, ikan paus itu sampai hari kiamat. Ya, artinya apa? Perbuatan baik yaitu tasbih yang dilakukan oleh Nabi Yunus sebelum musibah itu menjadikan Nabi Yunus alaihi salam selamat, kemudian dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut. Gitu. Kemudian yang keempat, Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan bahwa kelak saudara-saudara Yusuf bertaubat, ya. Nanti ketika mereka sudah dewasa, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf, ternyata sudah menjadi orang mulia, orang besar di Mesir. Kemudian mereka bertaubat, ya, mengakui kesalahan mereka. Akhirnya mereka diampuni oleh Allah. Allah menerima taubatnya. Nah, dan merupakan kelembutan Allah ketika mereka tidak jadi membunuh Yusuf. Padahal kan asal mulanya mereka akan membunuh Yusuf. Uqtulu Yusufa. Bunuh aja itu Yusuf. Ya. Coba kalau mereka jadi bunuh Yusuf dan selesai, mungkin Allah tidak akan menerima taubatnya. Tapi apa? Kemudian mereka tidak jadi membunuh Yusuf. Mereka melakukan kejahatan yang di bawahnya. Nah, akhirnya Nabi Yusuf masih hidup. Akhirnya mereka diampuni oleh Nabi Yusuf dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Seburuk-buruknya kita pernah berbuat dosa, berbuat salah kepada Allah, maka janganlah pernah putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pintu maaf Allah masih terbuka lebar-lebar. Saudara Yusuf yang sangat jahat saja, mereka diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita insya Allah pun bisa diterima oleh Allah taubatnya. Kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ini dalil bahwa Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi saat masih kecil, ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, bahwa Nabi Yusuf itu diangkat menjadi nabi ketika dimasukkan ke dalam sumur. Ayat ke-16. Waja'u abahum isya'an yabkun. Setelah mereka sudah memasukkan Nabi Yusuf ke dasar sumur, ya, akhirnya mereka pulanglah ke ayahnya dalam kondisi malam-malam. Ya, sebelumnya mereka melumuri baju Yusuf ini dengan darah kambing, kemudian dibawa ke ayahnya. Nangis, sambil nangisnya bekun, mereka sambil menangis. Ya, tapi tangisan bohong gitu. Nah, Imam Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan alasan kenapa saudara Yusuf kok datangnya malam-malam, pulangnya malam-malam. Kan bisa saja pulangnya itu siang atau sore atau pagi. Kenapa datangnya malam-malam? Karena mereka ingin menutupi sandiwara mereka, ya. Karena mereka sebenarnya itu bohong, takut mukanya terlihat, ya. Mereka takut nanti kedoknya diketahui oleh Nabi Yakub alaihi salam. Apalagi zaman dahulu kan penerangan masih kurang, ya. Sehingga apa? Orang yang berbohong itu terlihat dari raut mukanya, ya. Dia itu jujur atau tidak bisa dilihat dari raut mukanya, gitu. Nah, makanya mereka sengaja datangnya malam-malam sambil menangis bohong, gitu, ya. Air mata buaya. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa tangisan seseorang tidak menunjukkan kebenaran perkataannya. Itu. Orang menangis itu belum tentu dia itu benar. Ya. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang benar nggak bisa nangis. Gitu loh. Nah, mungkin dalam pengadilan gitu, ya. Dulu kan diceritakan ada dua orang ibu yang mengakui mengaku-ngaku satu bayi itu, ya. Itu anak saya, itu anak saya gitu. Akhirnya Nabi Dawud, ya, kalau tidak salah Nabi Dawud ingin menghukumi ini kira-kira anak siapa ini. Akhirnya yang satu nangis, yang ibu palsunya itu malah menangis, menangis ya, meronta-ronta, itu anak saya. Nah, ibu yang aslinya nggak menangis, malah mungkin dia tidak pandai menangis. Akhirnya Nabi Dawud dengan keadilan, sifat adilnya beliau mengatakan, ya sudah, kalau kalian terus berebut anak ini akan saya belah menjadi dua. Kemudian silakan kalian ambil bagiannya masing-masing. Akhirnya ibu yang palsu ini mengatakan, ya udah nggak apa-apa.
Ibu yang asli ini justru malah mengatakan, wahai paduka hakim, jangan belah anak saya itu. Ya sudahlah, saya relakan itu anak buat ibu itu saja daripada anak itu dibelah. Artinya kan mati udah. Hanya ternyata setelah ibu itu mengatakan seperti itu, justru Nabi Daud mengatakan anak ini adalah anak ibu itu, yang mengatakan yang menyerahkan anaknya itu kepada ibu yang kedua, karena tidak mungkin seorang ibu itu akan tega anaknya itu dibunuh atau dibelah. Jadi ketika ada orang kemudian dia menangis-nangis gitu ya, itu belum tentu benar perkataannya, tidak selalu benar ya, bisa jadi benar bisa jadi tidak. Maka Imam Ibnu Asyur mengatakan bahwa hakim dalam memutuskan perkara itu harus berdasarkan bukti dan alasan dan argumen ya, jangan berdasarkan tangisan, karena betapa banyak orang yang benar tapi nggak bisa menangis, dan orang yang salah dia pinter ngomong, pinter menangis gitu. Ini waja'u abahum aisya'an yabkun qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fakalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Alasan mereka saudara Yakub apa? Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi ya, kami berlomba-lomba ya, kami bermain-main, tapi Yusuf tidak kami bawa. Watarokna Yusufa. Nah ini bohong nih. Mereka katanya mau mengajak Yusuf untuk bermain-main, untuk lari-lari, untuk berlomba-lomba. Kok malah ketika dibawa tidak diajak main. Nah ini berarti pengingkaran janji. Awalnya kan mereka beralasan mau membawa Nabi Yusuf untuk bermain-main. Kenapa di sini malah Nabi Yusuf nggak diajak main? Watarokna, malah ditinggalkan. Ingda mata'ina, disuruh jaga barang-barangnya itu. Yusuf, kamu kecil jaga barang-barang kami ya gitu. Ketika disuruh menjaga, fa'akalahu dzib, maka dimakan oleh serigala. Nah ini cerita bohong mereka seperti itu ya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin ya. Mereka mengatakan ini malam-malam ya, wahai ayah, kamu pasti nggak akan percaya dengan kami walaupun kami jujur gitu. Kadang seperti itu ya, orang yang sudah mentok ya, alasannya sudah mentok, akhirnya udah, kamu pasti nggak akan percaya sama saya walaupun saya jujur, kamu akan percaya, padahal memang dia nggak jujur gitu ya. Ibnu Arabi menjelaskan dari ayat ini bahwa perlombaan adalah sesuatu yang dibolehkan, silakan ya, karena apa? Membantu ketangkasan dalam berperang ya, asalkan perlombaan tersebut tidak mengandung unsur perjudian, maka silakan berlomba gitu ya, apalagi perlombaan yang bisa melatih ketangkasan, perlombaan yang melatih untuk berperang. Menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahwa saudara Yusuf melanggar persyaratan ayahnya, bahwa Yusuf akan diajak bermain. Nah, tadi kan waktu izin ke Nabi Yakub itu kan izinnya apa? Mau mengajak Nabi Yusuf untuk apa? Bermain-main, berlomba-lomba. Kenapa ketika itu tidak diajak ya? Jadi dari perkataannya aja sudah, alasannya saja sudah kontradiksi dengan atau sudah bertentangan dengan janjinya gitu. Malah Yusufnya tidak diajak bermain, malah disuruh menjaga barang-barangnya. Bismillah. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, dan mereka datang kepada ayahnya malam-malam hari membawa gamisnya atau pakaiannya Nabi Yusuf itu berlumurkan dengan darah palsu, damin kadhib, dengan darah palsu, darah domba, kemudian dilumuri ke dalam baju mereka. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yakub mengatakan apa? Sebenarnya
Kamu hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Ya, artinya apa? Ketika itu Nabi Yakub sudah menangkap ketidakjujuran dari saudara-saudara Yusuf. Ya, kok bisa ya baju masih baik, tidak robek sama sekali, hanya berlumuran darah. Ya, itu kok bisa serigala kok memakan Yusuf tanpa merobek bajunya. Jadi ternyata baju yang dibawa oleh saudara-saudara Yusuf itu masih utuh, tidak ada robekan sama sekali, hanya dilumuri darah. Ya, dan bisa dibedakan antara darah manusia dengan darah kambing. Gitu. Sehingga Nabi Yakub itu langsung paham, oh, ini ternyata kalian berbohong semuanya. Kalian itu sudah terbujuk oleh nafsu kalian, keinginan buruk kalian. Kalian ini berbohong kepada ayah gitu. Kalian ternyata berbohong dan kalian membuat darah yang palsu seperti itu. Karena nggak mungkin secara otak, secara akal sehat itu nggak mungkin serigala itu makan manusia, bajunya dilepas dulu gitu ya. Serigalanya sopan banget gitu loh. Ya, setelah udah lepas baju pakaian baru dimakan, nggak mungkin seperti itu. Pasti serigala ketika menerkam mangsanya ya bajunya pasti sobek gitu. Fasabarun jamil, maka kesabaran yang sangat itulah kesabaran yang sangat baik, yang sangat terbaik ya. Artinya Nabi Yakub ketika itu sangat sabar sekali ya. Nah, beliau sudah kehilangan anaknya Nabi Yusuf, kemudian saudara-saudaranya seperti itu. Kesabaran ketika itu beliau sangat sabar sekali, sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam gitu ya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan kepada Allah lah saja aku meminta pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Sudahlah, nggak ada harapan lain kecuali aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ketika mereka hendak menjadikan darah palsu pada baju Yusuf, Allah menyertainya dengan tanda yang bertolak belakang tanpa mereka sadari. Jadi ketika mereka melumuri baju Yusuf itu dengan darah, itu mereka nggak sadar bahwa kedustaannya itu akan terbuka sendiri dengan perbuatan mereka. Ya. Mereka tidak berpikir bahwa ya ini tanpa disobek, harusnya kan disobek dulu itu bajunya. Kalau disobek kemudian baru dilumuri darah, mungkin ayahnya bisa percaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana lain, sehingga apa? Bukti yang mereka hadirkan ternyata cacat gitu. Dan itulah ya Allah Subhanahu wa taala bagaimana dengan kelembutannya membuka kedok orang-orang jahat, orang-orang yang hendak mau berdusta gitu. Akhirnya diketahuilah bahwa mereka berbohong, sehingga Nabi Yakub sudah paham, oh ternyata ini perbuatan anak-anaknya ini, maka beliau tidak ada nggak mungkin lah kemudian anaknya diusir ya semuanya. Hanya beliau tetap bersabar, anaknya tetap diterima, hidup bersama ya. Kemudian Nabi Yakub ini menjalani kehidupan seperti biasa. Kedua, disebutkan bahwa dalam baju Yusuf ada 3 tanda kebesaran Allah. Ini para ulama ahli tafsir mengatakan di dalam baju Yusuf ada 3 tanda kebesaran Allah. Yang pertama, ketika bajunya ini dilumuri darah oleh saudara-saudaranya, yang ternyata itu adalah darah palsu. Ya, sehingga menjadikan ayah Nabi Yusuf ini paham bahwa Nabi Yusuf tidak dimakan oleh serigala. Kemudian yang kedua, saat dirobek oleh istri Al-Aziz, Zulaikha. Ya, nanti ayat-ayat berikutnya akan dijelaskan bahwa nanti Nabi Yusuf diajak untuk berbuat zina dengan istri Zulaikha itu, dengan Zulaikha itu. Ternyata apa? Nabi Yusuf berlari, kemudian dari belakang bajunya dirobek oleh istri Al-Aziz itu. Nah, baju itu menjadi bukti bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Bahwa Nabi Yusuf itu bukan yang hendak ingin berzina, tetapi justru isi Al-Aziz itu.
Kemudian yang ketiga adalah saat baju Nabi Yusuf itu dilemparkan ke Nabi Yakub yang asalnya buta karena menangis terus kehilangan Nabi Yusuf, akhirnya bisa melihat lagi gitu. Ada 3 kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah. Kemudian yang ketiga, para ulama fikih menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa tanda-tanda atau bukti kuat bisa dijadikan dalam menentukan perkara gitu. Dalam pengadilan, maka bukti itu bisa menjadi sandaran lah, bisa menjadi rujukan dalam menentukan sebuah perkara. Ya, tidak harus dengan saksi saja, tidak harus dengan sumpah saja, tetapi bukti. Ya, bukti itu kan seperti saksi bisu. Ya, dia bisa berbicara sendiri. Anda tidak bisa tidak bisa ditolak oleh orang gitu. Maka para ulama fikih mengatakan bahwa bukti yang kuat itu bisa menjadikan sandaran dalam menentukan keputusan. Kemudian yang keempat, Imam Al-Sawri mengatakan kesabaran ada 3 tingkatan. Yaitu pertama, ya kapan kita dikatakan orang yang bersabar? Ketika tidak menceritakan sakit kita. Kita sedang sakit, maka lebih baik tidak perlu diucapkan, tidak perlu disebar-sebar gitu ya. Disebar di medsos atau disebar kemana-mana gitu. Kecuali kalau memang dibutuhkan gitu ya. Mungkin kita butuh bantuan kepada siapa gitu. Kemudian kita katakan saya sedang sakit, tolong seperti ini. Silakan. Tapi kalau tidak perlu diucapkan, tidak perlu diungkapkan. Tidak perlu disebar. Karena ketika disebar itu cenderung kita seperti mengadu kepada selain Allah gitu. Kemudian yang kedua, ketika tidak menceritakan musibahmu, kita terkena musibah apapun, kalau bisa udah menjadi konsumsi kita saja gitu. Kalau tidak perlu ungkapkan, tidak perlu diungkapkan gitu. Ketiga, tidak mensucikan dirimu. Ketika kita sudah selesai dari ujian gitu ya, tidak perlu kemudian saya itu ujiannya sampai gini ya, sehingga memuji diri. Tidak boleh kita kemudian mensucikan diri sendiri, kecuali kalau memang ada tujuannya ya, untuk menjadi pelajaran bagi yang lain, maka silahkan gitu. Ayat ke-19, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Kemudian datanglah sayyaratun. Sayyaratun itu sekelompok orang musafir ya. Kalau sekarang kan sayyarah mobil ya, tapi maksudnya sayyarah di sini itu musafir. Ada kata saroyasiru, orang yang berjalan ya. Maksudnya adalah para musafir yang biasa berjalan di tengah gurun pasir. Fa'arsalu waridahum, kemudian mereka menyuruh pengambil air ya, fa'adla dalwah, kemudian menurunkan embernya itu. Ketika diturunkan ya, ternyata Nabi Yusuf itu memegangi ember tersebut. Kemudian ketika diangkat, Nabi Yusuf sudah berada di atas. Itu orang suruhannya mengatakan, ya busyra hadza ghulam, senang sekali ada anak ya. Jadi ketika mereka mendapatkan anak ini senang juga. Kenapa? Karena di zaman dahulu ya, anak-anak yang temuan itu dijual gitu, sehingga mereka mendapatkan mendapatkan keuntungan gitu, senang gitu. Wa asarruhu bid'ah, namun mereka sembunyikan anak tersebut. Kenapa? Karena khawatir nanti ada orang-orang yang mengaku gitu. Mereka bawa ke pasar kemudian baru dijual. Wallahu alimum bima ya'malu, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat ya. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa anak kecil temuan itu harus diambil, bukan dibiarkan gitu. Para ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Ketika kita menemukan anak di pinggir jalan tidak ada yang mengambilnya, maka fardu kifayah harus ada salah satu dari kita yang mengambil dan mengasuhnya atau memberikan kepada pihak yang berwajib agar diserahkan kepada pemiliknya atau kepada orang tuanya. Itu fardu kifayah gitu. Syekh Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi, mufassir dari Mesir, menjelaskan bahwa para mufassir itu hendak berjalan dari Madian ke Mesir. Jadi tujuan mereka itu dari Madian ke Mesir. Makanya nanti mereka ujungnya di Mesir. Nanti di Mesir dibeli oleh Al-Aziz ya, Perdana Menteri Mesir.
Imam Al-Qasimi menjelaskan bahwa jalan keluar terkadang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Nabi Yusuf ketika itu tidak berpikiran bahwa akan diambil oleh para musafir ini. Ya, jalan keluar yang Allah berikan, walaupun Allah sudah menjanjikan bahwa Nabi Yusuf akan selamat, tapi Allah tidak memberitahu bahwa jalan keluarnya seperti ini, enggak. Gitu. Kita pun seperti itu. Terkadang kita terkena musibah, terkena kesulitan, masalah, terkadang dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Ya, ada orang yang mengirimkan sesuatu, gitu ya. Cara-cara Allah itu terkadang tidak bisa disangka-sangka oleh hambanya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa datangnya kafilah adalah pengaturan dari Allah yang tersembunyi. Ya, karena kafilah itu kan bisa jadi datangnya sebulan sekali atau bisa jadi 2 bulan sekali. Nah, ketika itu tidak berserang lama lah, paling beberapa hari setelahnya langsung datang kafilah. Ya, kalau sampai berhari-hari, coba kalau setelah itu baru 1 bulan datang, ya sudah tidak ada Nabi Yusuf. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelembutannya, Allah sudah mengatur semuanya. Mungkin beberapa jam atau beberapa hari setelahnya datanglah kafilah dagang tersebut. Gitu. Kemudian yang kelima, firman Allah, Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Nah, adalah hiburan bagi Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya. Artinya apa? Ini surat ini kan turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam kondisi sangat tertekan, dalam kondisi disiksa, dalam kondisi diintimidasi oleh orang-orang kafir Mekah. Nah, mereka melakukan apapun kepada kamu wahai Nabi Muhammad itu diketahui oleh Allah. Allah Maha mengetahui terhadap perbuatan mereka, orang-orang kafir kepadamu, dan jangan khawatir, Allah akan menolong kamu walaupun dengan cara-cara yang tidak bisa kamu cerna dengan akal. Yang terakhir, wa syarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Akhirnya mereka menjual ini, para musafir ini menjual Nabi Yusuf bisamanin bakhsin, dengan harga yang sangat murah. Ya, bisamanin bakhsin. Ya karena ketika itu enggak tahu ini ya anak temuan itu kan nggak tahu bahwa ternyata ini adalah anak seorang nabi, anak mulia gitu ya. Kelak akan menjadi bendaharawan atau menteri gitu ya. Darahima ma'dudah, dengan harga beberapa dirham saja gitu. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan ketika itu pun mereka itu tidak tertarik sebenarnya kepada Nabi Yusuf ini ya. Buat apa ini anak seperti ini dijual? Nggak tertarik sebenarnya. Kata syaro yashri bisa bermakna menjual atau membeli, tergantung pada konteks kalimatnya. Kita kalau belajar bahasa Arab itu syaro yashri atau ishtaro yashtari itu bisa berarti menjual atau membeli, tergantung konteks kalimatnya. Tapi kalau dalam kalimat ini maksudnya adalah menjual. Para musafir ini menjual Nabi Yusuf. Ibnul Arabi berpendapat bahwa anak temuan dihukumi merdeka karena hukum merdeka lebih dominan dari budak. Gitu. Anak temuan, kita kalau menemukan anak, maka anak tersebut dihukumi merdeka. Jangan dihukumi dia itu budak. Ya. Makanya ketika kita menjualnya itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya. Ibnu Qasim juga berpendapat bahwa anak temuan dihukumi beragama sesuai dengan agama mayoritas di tempat ditemukan anak tersebut. Ya, semua kita temukan anak tersebut di Indonesia. Indonesia mayoritasnya muslim, berarti kita hukumi dia muslim. Atau di mana lah, kita temukan semua di Papua. Oh, di Papua ternyata di sini 80% Kristen. Berarti dia dihukumi beragama Kristen gitu. Muhammad Ali Al-Qassam menyimpulkan dari ayat di atas bahwa menjual anak temuan adalah kezoliman dan haram. Yang kelima, Syekh Abdul Muhsin Al-Mutairi mengatakan bahwa janganlah kamu bersedih ketika orang tidak mengenal tidak mengenal kedudukanmu ya. Jadi mereka yang menjual Nabi Yusuf itu nggak tahu Nabi Yusuf itu adalah orang yang mulia.
sehingga mereka menjual dengan harga yang sangat murah. Nah, kita pun sama. Kita belum dikenal sama orang sehingga orang tidak hormat kepada kita. Biasa aja. Nggak perlu kemudian kita marah-marah kepada orang tersebut. Nggak apa-apa. Gitu. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ya dijual dengan harga yang sangat murah karena mereka belum mengenal siapa itu Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu alam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kita buka post-test ya. Silakan yang mau menjawab pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan pertama, apa alasan Yakub menolak saudara-saudara Yusuf membawa main ke padang pasir? Silakan yang mau menjawab, nyalakan audionya. Oke, silakan yang mau menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab, Ustaz. Ya, silakan Bu. Ibu Rafniza dari Depok ya. Depok. Ya, alasan Nabi Yakub bahwa Nabi Yakub sudah punya perasaan bahwa anak-anaknya yang besar-besar itu tidak jujur, ya Nabi Yakub sudah mendapat wahyu bahwa Nabi Yusuf itu nanti dia akan menjadi nabi. Seperti itu, Ustaz. Iya, bagus. Ada alasan lain? Alasan lainnya itu kalau yang disebutkan di dalam ayat Nabi Yusuf masih kecil. Ya. Silakan Bu Rafika. Rasa cintanya kepada Nabi Yusuf berlebih gitu ya, Ustaz, daripada saudaranya yang lain. Gimana? Aduh. Ustaz, Ya, saya silakan. Ustaz. Ya, Bu Rafika. Karena Nabi Yakub khawatir sama Nabi Yusuf, takut dimakan serigala. Ya, sesuai satu. dengan mimpinya. Yang kedua, karena Nabi Yusuf masih kecil. ya, kalau yang disebutkan di dalam ayat apa? Yang pertama karena membuat sedih bapaknya. Khawatir. Membuat khawatir gitu ya. Kemudian yang kedua karena takut dimakan oleh serigala. Iya, bagus. Pertanyaan kedua, silakan sebutkan nama dan asalnya. Bu Eli Jakarta. Bu Eli Jakarta, silakan. Kapan Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi? Ketika di dalam sumur dibuang oleh saudara-saudaranya. Iya, bagus. Nomor 3, silakan. Siapa di mana? Rafika lagi Ustaz. Yang lain dong, Bu. Wajib. Jawabannya wajib. Hukumnya wajib. Wajib apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah, Ustaz. Kifayah, bagus. Nomor 4, silakan. Rafika Ustaz. Yang lain, Bu. Bu Resti, Ustaz. Bu Resti, Ustaz. Bu Resti, silakan. Hukumnya menjual anak temuan adalah kezaliman dan haram. Iya, bagus. Mumtaz. Baik, silakan yang mau bertanya. Ustaz. Saya mau tanya. Tanya apa, Bu? Yang tadi tuh yang kata ada 2 orang ibu berebut anak. Yang saya tahu, kalau nggak saya yang salah kayak gimana ya? Itu yang melerainya Nabi Daud ya?
Yang saya pelajari Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman. Iya, mungkin Nabi Sulaiman. Saya agak lupa soalnya, Bu. Ya, Nabi Sulaiman. Iya. Nabi Sulaiman ya. Saya lupa soalnya. Baik, selanjutnya ya, saya bacakan pertanyaan dari pertama Pak Luki. Afan mau tanya Ustaz, kalau kullu ni'matin mahsudun, apakah itu hadis? Kullu ni'matin ya, kullu ni'matin mahsudun. Ini saya juga belum cek ini, apakah hadis atau perkataan ulama ya. Coba Kayaknya mahfuzat Ustaz itu. Iya. Ini ista'inu ala injahil hawaij bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Diriwayatkan oleh Ar-Ruyani, At-Tabrani, Abu Nuaim, Al-Baihaqi dan lain-lain dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan As-Sahmi dari sahabat Abu Hurairah. Demikian juga diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan Abu Burdah. Ya. Komentar para kritikus hadis hadza maudhu'un wa laysa lahu aslun. Ini maudhu' palsu. Jadi hadis palsu. Hadza hadisun munkar, hadis mungkar. Ya, jadi kebanyakan di sini menyebutkan mungkar atau palsu. Tapi wallahu alam ini kalaupun bukan sebuah hadis tapi maknanya betul ya. Kalaupun bukan sebuah hadis tapi maknanya betul. Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman. Hendaklah kalian meminta pertolongan untuk kesuksesan kebutuhan kalian atau terrealisasinya kebutuhan kalian dengan cara disembunyikan. Kita terkadang itu punya rencana ya, rencana bagus, baik gitu. Nah, kalau bisa itu jangan suka diumbar-umbar gitu. Karena apa? Terkadang ada orang yang iri kepada kita. Sehingga ketika kita umbar, orang tersebut kemudian melakukan rencana agar menggagalkan apa? Rencana kita gitu. Kenapa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Karena setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang iri kepada kita, kepada orang tersebut. Seperti itu. Kalau dari segi maknanya bagus, namun apakah itu hadis atau bukan, ini belum bisa dipastikan bahwa itu hadis gitu. Wallahu a'lam. Begitu Bapak Luki. Afan dari Busanvia. Afan Ustadz mau tanya, permainan dadu, musik, menggambar dilarang ya Ustadz? Nah, permainan dadu atau musik atau menggambar ini menjadi perselisihan ulama ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak gitu. Kalaupun menggambar itu tidak diperbolehkan, maka seperti foto atau video itu pun juga ikut tidak diperbolehkan. Namun ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa menggambar ya itu atau foto itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu yang membuat patung yang memiliki tiga dimensi dan membuat patung itu yang bernyawa, benda yang bernyawa. Musik pun sama, musik itu sebagian ulama ada yang mengharamkan, sebagian lagi ada yang menghalalkan, tapi kalau musiknya itu berisi yang baik-baik maka diperbolehkan gitu. Karena ketika zaman Nabi SAW pun pernah ada ya dua budak yang bernyanyi-nyanyi di hadapan Rasulullah SAW, kemudian ditegur oleh Abu Bakar ya, apa ada nyanyi-nyanyian setan di rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah ternyata di situ dan Rasulullah menegur Abu Bakar.
wahai Abu Bakar, biarkanlah keduanya, sesungguhnya ini hari raya mereka gitu. Nah, jadi asalkan isinya baik, bagus, maka diperbolehkan seperti sholawatan atau nasyid gitu. Kemudian bermain dadu. Nah, bermain dadu ini setidaknya memakruhkan. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Kenapa makruh? Karena bisa mengantarkan kepada perbuatan judi. Ya, kalau mengandung judi sudah pasti haram. Kalau mengandung judi atau taruhan, maka sudah pasti haram. Tapi kalau hanya main-main saja, nah ini setidaknya itu ulama memakruhkan, gitu, tidak sampai mengharamkan. Itu Pusan Via. Berikutnya dari Pak Luki lagi. Saya pernah juga baca hadis mengenai dilarang permain catur. Bagaimana Ustaz, apakah sahih? Nah, itu tadi menjadi perselisihan ulama. Ya, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Makruh itu kalau hanya sekedar hiburan saja, tidak sampai membuat candu, tidak sampai melalaikan kewajiban-kewajiban kita. Tapi kalau sampai membuat candu, melalaikan kewajiban kita, itu bisa menjadi haram. Gitu. Berikutnya Bu Heli, maaf setelah sudah jelaskan usia Nabi Yusuf ketika dimasukkan dalam surga ketika berapa tahun ya? Wah, pastinya saya kurang tahu Bu. Apakah umur 7 atau 8, tapi sekitar umur segitu. Ya, tapi pastinya saya belum mendapatkan riwayatnya berapa tahun. Itu ya. Silakan, ada lagi? Sudah tidak ada lagi? Sinyalnya bagus, Bapak Ibu. Putus-putus nggak suaranya? Enggak Ustadz, bagus. Ibu Rafliza putus-putus, kenapa? Sinyalnya kali itu. Alhamdulillah bagus. Di sini bagus Ustaz. Iya. Ustadz, masih Ya. ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Boleh? Silakan Pak ya. Ini mengenai kesabaran, ada 3 hal katanya Ustadz. Menurut Al-Imam As-Sauri, tidak menceritakan sakitmu. Nah sekarang kan kita kalau di grup WA itu kalau sedang sakit minta didoakan, kita memberitakan bahwa kita sedang sakit, mohon doanya. Itu bagaimana Ustadz? Iya. Boleh, kalau ada kebutuhan boleh. Kalau ada kebutuhan boleh. Semua kita minta didoakan. Silakan diceritakan gitu. Okay. Tapi kalau tidak ada kebutuhan apa-apa, tiba-tiba kita bilang, aduh sakit. Kalau mengeluh ya Ustaz. Mengeluh masuknya nanti mengeluh. Ya. Sama kalau musibah juga Ustaz ya. Iya betul, sama. Ya. Syukuran Ustaz. Ya, sama-sama. Ustadz, kalau main game tuh di HP tuh anak-anak hukumnya apa tuh Ustadz? Main game tergantung isinya, di dalamnya seperti apa. Kalau di dalamnya nggak ada hal-hal yang dilarang, maka silakan, tetapi jangan sampai berlebihan. Itu berlebihan. Kalau sampai berlebihan bisa menjadi haram, bisa menjadi haram. Kalau tidak berlebihan bisa menjadi makruh, gitu. Tergantung. Makanya ada sebagian game-game yang diharamkan, difatwakan haram. Seperti game dulu itu ada game Pokemon itu ya, sampai ada orang yang meninggal gara-gara game itu. Atau ada game yang ini menghancurkan Ka'bah, kan ada tuh. Itu langsung keluar fatwa haram itu dari Darul Ifta Mesir. Karena memang apa? Mengajarkan perbuatan yang nggak baik atau membahayakan gitu. Tapi kalau hanya sekedar ya bermain beberapa menit aja untuk refreshing, habis itu udah nggak apa-apa gitu. Tapi lebih baik seorang muslim itu refreshingnya dengan sesuatu yang bermanfaat gitu. Ya. Suka melihat anak-anak Ustadz dari jam 11 sampai subuh. Nah itu yang harusnya dirubah. Gitu. Ya, ada lagi silakan. Ibu Helni berarti di umur 7 tahun belum balik ya Ustaz, tapi sudah menerima wahyu. Wallahu alam Bu, tahun apa umur berapa saya belum bisa memastikan umur berapa. Tetapi untuk umur-umur kecil lah, masih kecil.
Bisa jadi 7 tahun, bisa jadi 8 tahun, bisa jadi 10 tahun gitu ya. Gitu. Penjelasan lebih lanjutnya nanti deh buat PR saya Ibu ya, insyaallah ya. Karena yang seperti ini biasanya tidak bisa didapatkan dari hadis atau Al-Qur'an. Paling-paling mungkin berasal dari Israiliyat ya, atau dari sulit untuk dipastikan umurnya berapa gitu. Jadi kalaupun saya nyari-nyari bisa jadi ketemunya di Israiliyat. Oh, Israiliyat menyebutkan ini, seperti nama itu kan, nama saudara-saudaranya Yusuf itu kan nggak diketahui, di dalam hadis nggak ada, di dalam Al-Quran apalagi. Nah, adanya biasanya itu di Israiliyat. Nah ini kenapa nggak disebutkan? Karena nggak penting. Yang penting itu apa? Yang penting adalah pelajaran yang bisa diambil gitu. Kalau nama-namanya nggak penting. Tapi insya Allah nanti saya cari kira-kira itu Nabi Yusuf ketika itu umur berapa gitu ya. Pertanyaannya bagus ini. Ada lagi silakan. Ini kalau ini diceritakan dari Ibnu Katsir ya. Faqad dzakara al-Hafidz Ibnu Katsir nakilan an ahli kitab, dari ahli kitab nih. Dari ahli kitab, berarti kan dari Israiliyat ya. Anna umran Nabiyillah Yusuf alaihi salam yauma wafatihi kana mi'atun wa asyru sinin. Wafatnya itu, ini dari ahli kitab ya. Wafatnya itu berumur 110 tahun. Wa haka an Mubarak bin Fudalah anil Hasan, diriwayatkan dari Mubarak bin diriwayatkan dari Mubarak bin Fudalah dari Al Hasan. Mungkin ini Al Hasan Al Basri. Qal ulqiya Yusuf fil jubbi wa huwa ibnu sab'a asyrata sanatan. Ketika Nabi Yusuf itu dilemparkan ke sumur, itu umurnya 17 tahun. 17 tahun. Wa ghaba an nabihi samanina sanatan, dan berpisah dari ayahnya selama 80 tahun. 80 tahun. Wa asya ba'da dzalika salasan wa isrina sanatan, dan hidup setelah itu selama 23 tahun ya, setelah bertemu dengan ayahnya. Wa mata wa huwa ibnu mi'atun wa isrina sanatan, dan meninggal umur 120 tahun. Ini rujukannya Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau yang pertama kan dari ahli kitab. Nah, kalau ini dari Bidayah wan Nihayah. Wa hadhil akhbar lam yasbut fiha hadisun sahihun, dan kabar-kabar ini tidak ada sama sekali hadis yang sahih menjelaskannya. Innama hiya akhbarun min ahlil kitab. Ya, ini kabar dari ahli kitab, selalu dari ahli kitab. Kenapa? Ya karena di dalam hadis Al-Qur'an nggak ada, tapi adanya itu di ahli kitab, al-muhtamilah lisidqi wal kadzib, yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya kata Rasul kan, kalau datang kabar dari ahli kitab, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan langsung percayai, jangan langsung tolak. Ditampung aja dulu gitu. Kita hanya meriwayatkan saja boleh, silakan. Tetapi menyebutkan ini bukan dari hadis sahih, ini bukan dari ayat, tapi ini dari ahli kitab gitu. Jadi sekitar 17 tahun, Bu. 17 tahun. Ya mungkin 17 tahun kan dibanding saudara-saudaranya yang mungkin sudah umur 30 tahun. Ada yang sudah mungkin sudah 40 tahun gitu. Dan umur-umur orang dulu kan umurnya tua-tua ya. Mungkin umur 17 tahun mungkin masih dianggap, kalau umur sekarang mungkin masih umur SD. Itu.
Dulu itu ada cerita, ada ibu-ibu nangis di kuburan. Nah, kemudian Nabi yang pada zaman itu tanya, ibu kenapa nangis di kuburan? Iya, saya nangis sedih. Kenapa? Karena ditinggal anaknya. Dia masih muda gitu. Umurnya berapa? 300 tahun katanya. 300 tahun katanya masih muda gitu. Karena orang zaman dulu kan umurnya lama. Wallahu a'lam. Jadi 17 tahun ya. Ini dari ahli kitab. Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Baik, karena sudah selesai tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.